Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Safar 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 September 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wama wasaq والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Jamaah sekalian dan juga para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat ke-8. Berarti hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang ke-9 dan inilah ayat yang terakhir membahas tentang kaum mukminin. Karena ayat ke-10, ke-11 dan seterusnya adalah membahas tentang orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita sudah mengawali pembahasan tentang kaum mukminin ini sejak ayat ke-7. Kemarin ayat ke-8, hari ini ayat ke-9. Berarti berapa ayat? 3 ayat. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ayat keberapa ini? 7. Ayat ke-8, fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Hari ini kita memasuki ayat yang ke-9. Apa bunyinya? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita sedikit ulang terjemahannya aja. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang akan diberi kehormatan untuk mendapatkan menerima buku catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka mereka akan mengalami proses hisab yang mudah. Kalau jenengan masih ingat, proses hisab yang mudah itu adalah diperlihatkan amal-amal solehnya,
sampai dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat yang Allah berikan kepadanya begitu banyak. Setelah selesai diingatkan dengan apa? Dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, lalu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, dahulu ketika engkau di dunia aku tutupi dosa-dosa tersebut, hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Itulah hisab yang mudah. Setelah melewati proses hisab yang begitu mudah itu, Allah ceritakan kelanjutannya apa di dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Ayat nomor berapa? 9. Allah ceritakan setelah selesai melewati proses hisab, dosanya sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, amal solehnya diterima. Allah bercerita, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Ada beberapa pertanyaan di sini. Maka dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Pertanyaan pertama, akan kembali kemana? Ila ahlihi, menemui keluarganya. Siapa keluarganya? Masruro, berbahagia. Bahagia karena apa? Ada berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Akan kembali. Pertanyaan pertama, kembali kemana? Ila ahlihi, kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Masrura, dalam keadaan berbahagia. Berbahagia karena apa? Kita jawab satu persatu. Wa yanqalibu, dan dia akan kembali. Kembali kemana? Ke dunia. Iya, keluarga nanti dulu, tapi kembalinya kemana? Ke surga. Mengumayan jenengan ngono nang kauman apa nang Purbalingga gitu. Tentu nggak mungkin kembali ke dunia, karena ini lagi membicarakan tentang akhirat. Udah selesai. Dunianya udah ndak ada. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari kiamat nanti bumi sudah diubah total oleh Allah Azza wa Jalla. Umayan jenenge surah nanak. Ya. Dan ndak ada. Habis semuanya. Maka kembali adalah kemana? Surga. Kembali kemana? Surga. Baik. Berarti pertanyaan pertama sudah terjawab. Wa yanqalibu, dan akan kembali. Kembali kemana tadi? Surga. Kita pindah pertanyaan kedua. Ila ahlihi, akan kembali kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Sinten? Jenengan kelalen kalau keluarganya jenengan sinten? Istri, anak, orang tua, saudara-saudara, kakak, adik, mbah putri, mbah kakung, bude, pak de, itu keluarga nggih? Akan ketemu dengan mereka semua di surga? Iya. Itu benar jenengan nggih? Ya tergantung mereka beriman atau tidak.
Kalau mereka beriman, iya, kita akan ketemu dengan mereka semua. Bukan hanya dengan orang tua, dengan buyut-buyut, canggah-canggah, udek-udek sibur. Kalau mereka beriman. Kalau nggak beriman, berarti nggak punya keluarga. Kalau mereka nggak beriman, na'udzubillah min dzalik, dan itu mungkin saja terjadi. Mungkin atau tidak? Mungkin. Jangankan kita, para nabi alaihimus salatu wassalam, ada di antara mereka yang tidak berjumpa dengan keluarganya di akhirat. Sinten? Nabi Ibrahim tidak ketemu dengan ayahnya sendiri. Sinten? Azar. Azar. Karena Azar ayahnya tidak mau beriman, gak ketemu. Ada nabi yang gak ketemu dengan anaknya. Sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Karena sampai meninggalnya putranya Nabi Nuh gak mau beriman, malah milih tenggelam. Gak ketemu ayah, gak ketemu anak, gak ketemu istri. Siapa? Nabi Lut alaihi salam. Gak ketemu sama istrinya karena istrinya tidak beriman. Tapi ada nggak Ustadz yang ketemu sama istrinya sama anaknya? Sinten? Ketemu sama istrinya sama anaknya. Sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, Aisyah, istri beliau, dan istri-istri yang lainnya, putra-putrinya Nabi SAW. Kalau para nabi saja ada kemungkinan tidak berjumpa dengan keluarganya di akhirat, karena ada di antara keluarga mereka yang tidak beriman, apalagi manusia biasa seperti kita. Lah kalau Ustadz ternyata nggak ada yang beriman, bapaknya nggak beriman, istrinya nggak beriman, anaknya nggak beriman, ibunya nggak beriman, lah terus keluarganya siapa? Sinten? Bidadari. Siapa? Bidadari. Nyenengaken apa mboten? Wah, seneng banget wong bidadari kok orang nyenebaken. Ya. Ketemu dengan keluarganya, yaitu para bidadari. Ustaz, kalau ketemu dengan bidadari, ternyata istrinya juga masuk surga, Ustaz. Mau kan bojone orang mlebu surga ya? Atau ternyata bujang sampai apa? Sampai meninggal dunia. Ini istrinya masuk surga juga, Ustaz. Lah terus kebidadari kepriwe, Ustaz? Jenengan pengennya kepriwe? Karo bojone tok apa juga sama bidadarinya? Sama bidadarinya. Apa bojone ora apa-apa jenengan? Apa istri jenengan gak cemburu? Enggak. Yakin jenengan? Apa pernah ditanya? Bagus. Gak usah takut ibu-ibu. Dan gak usah kasih syarat kepada Allah, ya Allah saya pengen masuk surga tapi jangan dimadu di surga. Tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Karena bidadari adalah karunia yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Tapi nanti kalau cemburu gimana? Enggak bakalan cemburu. Kenapa enggak bakalan cemburu? Karena perasaan cemburu sudah dimusnahkan dari hati penghuni surga.
Perasaan iri sudah dimusnahkan dari hati para penghuni surga. Dalilnya apa Ustaz? Ya. Dalilnya Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 43. Surat apa? Al-A'raf ayat 43. Dan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 47. Surat apa? Al-Hijr ayat pinten? 47. Surat apa kali surat apa? Al-A'raf ayat pinten? 43. Terus Al-Hijr ayat pinten? 47. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami, sinten kami? Allah Azza wa Jalla akan mencabut, akan menghilangkan dari dada-dada mereka, sinten mereka? Para penghuni surga, min ghillin, perasaan iri, dengki, cemburu, itu semuanya akan dihilangkan dari hati kita. Makanya tidak ada permusuhan, nggak ada ribut-ribut antara mamah muda dengan mamah tua, karena semuanya menjadi muda. Orang nama Mahmud, ya mamah muda, orang nama mamah tua, semuanya jadi muda. Ada seorang nenek-nenek ada seorang nenek-nenek datang menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah. Wahai Rasul, doakan aku supaya bisa masuk surga. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Nenek-nenek itu tidak masuk surga. Surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Fawallat tabki, maka nenek-nenek tersebut pun pulang sambil nangis. Alangkah malang nasibku. Maka kemudian Nabi SAW pun berkata, akhbiruha, tolong kabarkan kepada nenek-nenek tersebut, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Dia akan masuk surga, tapi bukan dalam keadaan berumur tua. Innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Al-Waqi'ah ayat 35, 36, 37. Pinten ayat? 3 ayat. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35, 36, 37, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami akan menumbuhkan kembali wanita-wanita tersebut. Faja'alnahunna abkara, dan kami akan jadikan wanita-wanita itu perawan laki. Uruban atraba, dan wanita-wanita tersebut akan menjadi seusia dan kecantikannya sama. Dan ini sekaligus menghibur kepada para muslimah, ibu-ibu yang mungkin nggak terlalu cantik. Ya Allah, sainganku bidadari si kepriwe. Jangan takut ibu-ibu.
Allah sendiri mengatakan uruban atraba. Atrab itu adalah sepadan. Sepadan cantiknya, sepadan apanya? Usianya. Sepadan kemolekannya, semuanya sudah. Makanya nanti di dalam surga itu orang bakalan pelirik. Oh, lebih ayu kayak locon. Enggak ada itu. Ya. Makanya salah satu ayat yang berbicara tentang bidadari dalam surat As-Saffat ayat 48. Surat apa? As-Saffat ayat 48. Allah berfirman, wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan penghuni surga akan dikasih oleh Allah bidadari yang membuat mereka tidak tolah-toleh lagi kepada wanita yang lainnya. Saking apanya? Saking cantiknya. Dan saking semua wanita yang ada di surga sepadan. Mbah Putri nih, Mbah Kakungnya kepriye pada bayi jenengan yang akan dikembalikan dalam usia yang muda. Ya. Lu bojoku jadi enom yang tetap tua ya kepriye Ustaz. Ya enggak lah ya. Jenengan juga akan kembali dalam keadaan muda. Berarti jawaban sudah terjawab berapa pertanyaan? 2. Pertanyaan pertama tadi akan kembali kemana? Sudah kejawab. Kembali kemana? Surga. Ila ahlihi, kepada keluarganya, sudah terjawab. Siapa keluarganya? Ya semua keluarganya. Yang penting mereka beriman. Kalau ternyata keluarganya nggak ada yang beriman, pripun? Maka dia akan mendapatkan keluarga dari kalangan bidadari. Tinggal pertanyaan yang ketiga, apa tadi? Masruro. Apa masruro? Bahagia. Kenapa bahagia? Ya jelas bahagia. Karena satu, dia baru selesai sukses melewati proses hisab dengan mudah. Ya jelas bahagia toh. Bagaimana tidak bahagia? Long amal solehnya diterima. Kemudian apa tadi? Dosa-dosanya diampuni sama Allah. Gimana nggak bahagia? Sudah kayak gitu, masuk kemana? Surga dengan keluarga. Apakah mungkin Ustaz? Jawabannya mungkin. Lah itu bunyinya wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu berarti memungkinkan untuk masuk surga bareng-bareng dengan keluarga. Caranya gimana Ustaz? Saya sudah pernah sampaikan dalam sebuah pengajian. Jenengan bisa cari ya di YouTube ya, judulnya Bersama Keluarga Masuk Surga. Apa judulnya? Bersama Keluarga Masuk Surga. Saya sampaikan ada mungkin sekitar 1,5 jam ya pembahasan tentang itu, dan saya nggak akan bahas panjang lebar kali ini. Saya hanya sekedar menyampaikan beberapa poin saja. Selain dalil yang tadi, wa yanqalibu ila ahlihi masruro, masih ada dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Di antaranya adalah surat Ar-Ra'du. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 23. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, Jannatu adnin. Apa? Jannatu adnin. Ini salah satu nama surga. Surga apa? Surga Aden. Jannatu adnin. Siapa yang akan masuk surga Aden? Yadkhulunaha, akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman, waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang akan masuk ke dalam surga Aden adalah orang-orang yang beriman dan ayah ibu mereka, pasangan mereka, suami atau
Istri serta keturunan mereka. Tapi syaratnya semuanya ini harus solaha. Solahan itu apa? Soleh. Jadi kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga kita, sampai ada yang bilang gini, kita pengen reuni akbar. Pengen apa? Reuni akbar. Di mana? Di surga, masya Allah. Ya. Ketemu sama suami yang sudah lama meninggal, ketemu sama istri yang sudah lama meninggal, ketemu dengan bapak, ibu, kakek, nenek, masya Allah. Dan semuanya masuk ke surga. Mungkin, sangat mungkin, kalau semuanya soleh. Nah, supaya mereka semuanya soleh, ini butuh apa? Butuh perjuangan ketika kita di dunia. Caranya bagaimana Ustaz? Pertama, kita harus jelaskan cita-cita ini kepada keluarga kita semua. Kita harus sosialisasikan cita-cita ini kepada keluarga kita semua. Berarti kepada sinten? Istri, anak, ayah, ibu, kakak, adik. Ya. Itu yang keluarga inti. Keluarga inti kita kan disebutkan di dalam surat Abasa, itu kan keluarga kita yang inti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu keluarga inti. Keluarga inti kita adalah kakak adik, terus bapak ibu, terus pasangan dan anak, suami atau istri. Kita sosialisasikan cita-cita mulia ini kepada mereka semua. Jangan bosan-bosan untuk mengatakan kepada mereka, ayo sholat, kita pengen masuk surga bareng-bareng. Mbok main HP-nya udah tuh. Ini kan waktunya apa? Sholat. Bentar lagi Pak, bentar lagi Bi. Kan kita pengen masuk surga bareng. Itu namanya sosialisasi. Istri juga sama. Mas, udah subuh, masa belum bangun? Ngantuk. Jawabnya apa? Bojone, Mas, katanya pengen masuk surga bareng. Mana dewek? Astagfirullahaladzim. Ya. Bisa nalon malah jawabannya kayak gue. Ya. Ya, jenengan ya masa kayak gitu jawabannya. Oh iya ya. Tunun ya dek ya dia mutaken ya. Ya, jenengan ketika ibu-ibu bangunkan siapa? Suaminya ya tungannya ya wis wangi. Ya, wis apa? Wangi. Makanya Kanjeng Nabi SAW kan kalau bangun tidur ngapain? Bersihkan apa? Mulut, siwakan. Ya. Karena biasanya orang bangun tidur itu bau mulutnya tidak enak. Udah bau mulutnya tidak enak, bangunkan kan tidak enak kan. Yang dibangunkan tambah orang karu-karuan. Tapi kalau jenengan Masya Allah sudah sikatan, sudah siwakan, mulutnya baunya enak, ya. Kemudian malah jenengan sudah bersih-bersih, sudah pakai parfum, bangunkan kan orang jadi semangat. Ya. Jadi keadaan anak-anak kepada pasangan kita, kepada orang tua kita perlu disosialisasikan cita-cita ini sehingga kita selalu ingat cita-cita kita adalah pengen masuk surga bareng-bareng. Jadi jangan cuma mikirin bisnis terus. Ya. Selalu yang pikiran kepriwe ya, kayak toko kayak kapan ya ke toko ya. Terus ke toko, pinggirnya kapan ya. Terus ke toko maning, pinggirnya maning kapan ya. Selalu itu aja yang dibahas. Mbok yang dibahas cita-cita yang lebih tinggi, yaitu masuk surga. Kecuali kalau kita ingin menguasai aset-aset tadi, ingin membeli aset-aset tadi, supaya kita bisa lebih infaknya lebih apa? Banyak. Itu no problem. Jadi itu cuma sarana. Kita punya unit usaha banyak-banyak,
itu tujuannya supaya infaknya juga nopo banyak. Kalau misalnya kita punya unit usaha banyak, bisnisnya di mana-mana, tapi infaknya kelutik, infaknya kelutik, berapa? Monggo terus 100. Ya wis klutik-klutik sih dipilih sing 100 perak banget temen. Ya Allah, tokone 5, infake 100. Mending 100 100.000, 100 perak orang member temen. Lu buat apa jenengan bisnis kalau kayak gitu? Kita berbisnis, mencari uang adalah untuk mengejar surga Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar untuk memuaskan diri. Jadi ini yang pertama, sosialisasi. Cukup? Nggak cukup. Setelah sosialisasi harus ada real, langkah nyatanya apa? Langkah nyatanya mau masuk surga, ya jelas sinau. Itu nggak bisa tanpa belajar ilmu agama, nggak bisa. Makanya apa kata Nabi SAW? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, di situ dia belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Gak bisa, harus belajar. Belajar agama. Karena pengen masuk surga bareng-bareng, maka yang belajar agama ya bareng-bareng. Masa suaminya belajar, istrinya nggak belajar. Yang ketiga diamalkan. Ya, yang ketiga diamalkan. Yang keempat berdoa. Silakan ditonton di video kajian yang tadi saya sebutkan judulnya. Apa judulnya tadi? Bersama keluarga masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke surga bersama dengan keluarga kita. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.